Hai, kembali lagi dengan EDS Fish. Hari ini saya akan bagikan berapa sih dana yang digunakan untuk membangun sebuah kolam dengan sistem RAS. Karena sistem RAS ini merupakan sistem yang paling optimal dalam pemeliharaan budidaya ikan dan paling aman tentunya untuk bagi pemula. Di sini saya menggunakan kolam bundar dengan diameter 1,5 dan tinggi 1,2. Nah, dalam sistem RAS ini saya hanya menggunakan dua buah filter, yaitu filter pertama dan filter kedua. Sedangkan itu untuk tempat penampungan airnya. Nanti akan disedot oleh pompa. Nah, selain itu juga saya di sini menggunakan aerator Aku 003. Jadi aerator ini akan mensuplai oksigen ke filter biologis. Nah, di sini filter biologisnya saya menggunakan Caldas. Jadi supaya kalden ini terus bergerak dengan sempurna semuanya. Biaya yang saya keluarkan untuk membangun sebuah kolam dengan teknologi RAS ini kurang lebih hampir 1,5 juta rupiah. Adapun rinciannya yaitu kolam terpal bundar ini saya beli dengan harga 850.000. Jika ember-ember ini kita bisa dapatkan dengan harga hampir 150.000. Dan untuk aeratornya Aku 003 saya dapatkan harga 380-an. Jika dengan semua spare partnya ini, maksudnya semua bahan-bahan pendukungnya ini habis 1,5 juta rupiah. Jadi dengan dana 1,5 juta kita sudah bisa memelihara ikan dengan lebih aman dan tenang. Saya akan menjelaskan juga sistem kerja dari sistem RAS sederhana yang saya buat ini. Jadi air yang sudah masuk dari pompa akan dialirkan ke kolam ini. Nah, setelah masuk ke kolam, air akan dari bawah terus berputar dan nanti akan masuk ke bawah lewat output di sini. Nanti outputnya mengarah ke pipa ini. Nah, dari pipa ini air akan masuk ke filter pertama. Jadi di sini pipanya ini yang input ini akan outputnya itu akan mengarah ke atas. Nah, di sini saya isi pipa. Tujuan dari ini untuk membuat kecepatan dari kotoran dari ikan yang ada di kolam ini agar lebih lambat lagi, sehingga eceng gondok yang saya gunakan sebagai filter mekanis lah, bisa disebut filter mekanisnya, bisa mendapatkan kotoran yang lebih halus lagi. Jadi kotoran yang padat akan berada di bawah karena efek gravitasi dari ini pipa yang menghadap ke atas ini. Jadi airnya masuk di bawah ke atas dulu, dari atas pasti akan turun nanti dia ke bawah akan lebih lambat kecepatannya. Jadi pada saat di atas ini airnya akan bisa dibilang bebas dari kotoran-kotoran padat dari kolam ikan. Nah, itu. Selanjutnya kita masuk ke filter biologis. Di sini saya menggunakan 4 titik aerator, batu aerator ya. Nah, ini airnya masuk ke sini. Terus outputnya ke filter biologis. Di filter biologis saya isi ini supaya ketinggian kolam tidak terlalu rendah. Jadi ketinggian kolam dapatlah maksimal. Tujuannya kan kembali ke populasi ikan. Di filter biologis akan diolah oleh Caldas. Jadi di sini dengan 4 titik ini sudah cukup untuk menggerakkan semua Caldas dengan sempurna. Gitu. Ini baru umur 7 minggu. Jadi sudah mulai baguslah hasil dari filternya. Jadi kandungan-kandungan nitrat, amoniak akan diolah di sini agar aman ketika dimasukkan ke kolam ikan. Jadi ikan akan sangat sehat. Jadi bisa dilihat tidak ada. Nah, saya akan dekatkan.
agak sedikit terlihat ya, tidak ada ikan yang mengap-mengap di atas karena sudah disuplai oleh oksigen dari aerator di filter biologis. Nah, kita tutup biar tidak kena sinar matahari, nanti tumbuh lumut. Saya menggunakan Edman 105 untuk menarik air dari bak penampungan ke kolam ikan. Edman 105 saya gunakan untuk memberikan arus yang lebih kepada ikan-ikan ini. Jadi ikan bisa fokus tumbuhnya lebih pesat lagi. Nah, ini dia kolam ikan yang saya pelihara dengan menggunakan teknologi RAS. Teknologi RAS yang saya gunakan ini bisa dibilang sangat sederhana karena hanya mengandalkan filter dari eceng gondok dan filter biologis. Seharusnya dalam sistem RAS kan ada beberapa filter, sehingga hasil outputnya itu ke kolam tuh airnya akan bening sekali, bahkan bisa sampai dilihat di bawah. Dan perlu diketahui bahwa dalam sistem RAS juga diperlukan yang namanya generator oksigen atau penggantinya lampu UV. Lampu UV ini berfungsi untuk membunuh bakteri. Kedepannya saya akan menambah lampu UV di sini untuk mengkomplitkan sistem RAS ini menjadi teknologi yang utuh yang sebenarnya. Jadi saya sekarang hanya menggunakan sistem RAS yang bisa dibilang sederhana, hanya mengandalkan 2 filter ini saja. Kedepannya saya akan tambah lampu UV di sini dan menambah jumlah ikan. Target jumlah ikan dalam kolam ini saya akan pelihara sebanyak 1.500 ikan. Jadi nanti saya akan menambah ikan nila merah. Mungkin nanti kamu bisa mengikuti video saya saat membeli bibit di balai benih ikan di tempat saya. Nah, itu dia penjelasan mengenai peralatan dan biaya yang saya gunakan untuk membangun sebuah sistem RAS yang komplit tapi sederhana. Mungkin ini bisa menjadi referensi untuk kamu jika ingin melihara ikan secara aman, nyaman, dan tidak merepotkan. Jika ada pertanyaannya mengenai sistem RAS ini, kamu bisa menulisnya di komentar. Saya pasti akan membantu dan memberikan semua pengetahuan yang saya miliki dalam sistem RAS ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.